Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku Mubarok. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Udah lebih dari seminggu juga nih, kita akan kembali lagi. Mungkin ini ah, video terakhir ya teman-teman dari tugas SIAK, mata kuliah SIAK. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai saham dan kita akan saling sharing juga ya teman-teman seperti biasa. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih itu saham? Saham adalah instrumen investasi yang mewakili kepemilikan individu atau entitas dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, pemegang saham berhak atas sebagian aset dan keuntungan perusahaan tersebut. Saham diterbitkan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek sebagai salah satu cara untuk menggalang dana demi pengembangan bisnis mereka. Dengan begitu, investor yang membeli saham memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan tersebut dan dapat memperoleh keuntungan melalui kenaikan nilai saham dan dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Jadi intinya saham itu merupakan apa ya? Kepemilikan, salah satu kepemilikan bagi orang yang menaruh saham di perusahaan tersebut. Jadi si orang tersebut tuh dengan memiliki saham berhak atas sebagian aset dan keuntungan perusahaan tersebut. Seperti itu teman-teman. Lalu ada dua jenis dari saham ya. Yang pertama itu ada saham biasa atau common stock, di mana memberikan hak suara kepada pemiliknya dalam rapat pemegang saham dan memungkinkan pemiliknya mendapatkan dividen. Namun, keuntungan yang diperoleh tergantung pada kinerja perusahaan. Lalu yang kedua ada saham preferen atau preferred stock. Pemegang saham preferen biasanya menerima dividen yang lebih tetap dibandingkan pemegang saham biasa, tetapi mereka tidak memiliki hak suara. Nah, saham ini biasanya lebih stabil dan memiliki prioritas dalam hal pembagian dividen. Nah, lalu gimana sih saham ini bekerja gitu? Bagaimana cara kerja saham lah gitu. Jadi saham diperdagangkan di bursa efek seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui proses jual beli antara investor. Harga saham bisa berfluktuasi, maksudnya naik turun berdasarkan kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Kenaikan harga saham memungkinkan investor memperoleh capital gain atau keuntungan dari selisih harga jual beli saham, sementara dividen diberikan secara periodik jika perusahaan memperoleh laba. Nah, investasi saham juga mengandung risiko seperti risiko pasar dan risiko likuiditas. Namun, dapat memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi nih dibandingkan instrumen investasi lain dalam jangka panjang. Karena itu, saham menjadi pilihan menarik bagi investor yang ingin terlibat dalam perkembangan bisnis perusahaan dan meraih keuntungan dari pertumbuhan ekonomi secara langsung. Seperti biasa, setelah ini kita akan melakukan praktikum ataupun melakukan transaksi atau pembelian saham, praktek melakukan pembelian saham di salah satu aplikasi ternama nih teman-teman, yaitu Stockbit. Nah, jadi di sini nanti kita akan overview juga mengenai apa sih Stockbit itu, lalu apa sih bagaimana sih rasio keuangannya gitu, mulai dari key stats, terus bagaimana sih cara pembeliannya gitu. Nah, mungkin buat overview Stockbit kita akan bahas sedikit di sini. Jadi Stockbit adalah platform investasi yang memadukan aplikasi media sosial bagi investor dengan layanan trading saham. Didirikan di Indonesia, Stockbit awalnya hadir sebagai komunitas investasi online, tempat para investor pemula maupun profesional dapat berdiskusi, berbagi analisis, dan bertukar informasi tentang saham. Saat ini, Stockbit telah berkembang menjadi aplikasi investasi yang komprehensif, menyediakan akses trading saham online, serta berbagai fitur analisis dan edukasi. Nah, mungkin sekilas ya teman-teman mengenai overview dari Stockbit itu sendiri. Nah, lalu apa sih saham yang bakal kita coba beli di aplikasi Stockbit ini? Saham yang akan kita coba beli dan akan kita coba analisis rasio keuangan. Nah, yaitu adalah Goto, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sedikit overview juga mengenai Goto ini ya. Jadi Goto di Stockbit ini merupakan salah satu saham nih yang tersedia dan populer di aplikasi Stockbit. Terutama karena Goto yang merupakan gabungan dari dua perusahaan besar Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia. Jadi merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Nah, keberadaan saham Goto ini di Stockbit memberikan
peluang bagi investor retail untuk berinvestasi di sektor teknologi yang sedang berkembang pesat di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Nah, itu salah satu alasan juga kenapa saya memilih untuk melakukan transaksi pembelian saham di Goto. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke aplikasi Stockbit-nya. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita udah masuk di aplikasi Stockbit-nya. Dan ini adalah tampilan awal dari fitur watchlist yang ada di dalam aplikasi Stockbit. Nah, ini saya sudah membuat akun. Jika teman-teman belum membuat akun, silakan registrasi terlebih dahulu. Teman-teman akan dimintai untuk seperti verifikasi KTP, KTP orang tua, dan berbagai macamnya. Dan juga teman-teman akan menunggu setelah registrasi selesai itu, menunggu verifikasi dari pihak Stockbit-nya. Mungkin estimasi kerja 1-2 hari kerja mungkin teman-teman. Kurang lebih. Oke, lanjut. Nah, jadi mungkin sekilas ya teman-teman, ibaratnya overview. Seperti biasa, bahasa saya overview mengenai fitur yang ada di watchlist ini. Jadi, fitur watchlist ini tuh memungkinkan nih pengguna untuk memantau dan menambahkan saham-saham tertentu ke dalam daftar pantauan pribadi. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ada berbagai macam saham-saham yang ada di watchlist ini. Lalu ini memudahkan juga nih bagi teman-teman untuk melacak pergerakan harga saham tertentu tanpa harus mencarinya satu persatu. Jadi kita bisa melihat update-nya di watchlist ini ya teman-teman. Nah, fungsinya juga bisa membantu teman-teman mengatur portofolio virtual atau memantau saham-saham yang diminati secara spesifik. Teman-teman bisa lihat di sini. Lalu teman-teman bisa melihat harga terkini juga, presentasi kenaikan atau penurunan, dan data lainnya yang didapatkan secara real time. Jadi benar-benar sesuai dengan kenyataan gitu. Lalu buat rasio keuangannya, jadi di bagian watchlist ini tuh ada price to earning ratio atau rasio yang menunjukkan perbandingan harga saham terhadap laba per saham. Jika PI-nya tinggi, ini menandakan valuasi saham mungkin sudah cukup tinggi dibandingkan pendapatan yang dihasilkan. Lalu ada price to book value ratio, mengukur valuasi saham terhadap nilai buku perusahaan. PRBV ini memberikan gambaran apakah saham dihargai lebih mahal atau lebih murah daripada nilai aset bersih perusahaan. Lalu ada dividend yield, di mana jika perusahaan membagikan dividen, rasio ini menunjukkan persentase dividen tahunan terhadap harga saham. Ini relevan bagi investor yang mencari pendapatan pasif dari dividen. Nah, jadi intinya di dalam watchlist ini fokus utamanya itu memudahkan akses ke metrik penting nih untuk saham yang sedang dipantau sehingga tampilannya lebih ringkas namun tetap relevan untuk melacak pergerakan harga dan valuasi secara cepat. Mungkin cukup sekilas ya mengenai overview dari fitur watchlist yang ada di Stockbit. Jika teman untuk rasio keuangannya mungkin tadi sekilas aja sih sebenarnya. Cuma nanti kita akan lebih specifically membahas rasio keuangannya di saham Goto ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba ke fitur search-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari fitur search yang ada di aplikasi Stockbit. Lagi-lagi kita sedikit overview juga. Jadi, fitur ini tuh digunakan untuk mencari informasi saham secara cepat. Nah, teman-teman bisa mencari saham berdasarkan kode saham atau nama perusahaan nih. Nah, fungsinya juga menyediakan informasi lengkap nih tentang saham tertentu seperti harga terkini, grafik performa, analisis fundamental, dan perbandingan kinerja dengan saham lain. Teman-teman bisa lihat di sini ada grafik dan berbagai macam grafik lainnya yang teman-teman bisa lihat nih. Trending terkini mengenai saham-saham yang ibaratnya dipercaya oleh orang lain dan sedang mengalami kenaikan. Teman-teman bisa melihat grafik secara lebih spesifik juga di sini. Lalu untuk rasio keuangannya apa aja sih yang ada di fitur search ini? Kurang lebih sama, ada price to earning ratio, ada price to book value ratio, di sini juga ada ROE atau return on equity.
yaitu memberikan gambaran profitabilitas perusahaan. Nah, di mana teman-teman bisa melihat ROI ini historis perusahaan yang dibandingkan dengan sektor industrinya yang dapat memberi informasi nih tentang efisiensi penggunaan ekuitas di perusahaan tersebut. Lalu ada net profit margin di mana menunjukkan seberapa besar nih laba bersih dari total pendapatan perusahaan. Lalu ada debt to equity ratio atau DER. Rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dibandingkan dengan ekuitasnya sendiri. Lalu ada dividend payout ratio di mana perusahaan membayar dividen surge akan menunjukkan rasio ini untuk memperhatikan persentase laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi mungkin itu sedikit overview mengenai rasio keuangannya juga, cuma nanti lebih jelas akan kita jelaskan di bagian gotonya. Nah, jadi kurang lebih intinya bagian search ini tuh lebih terperinci daripada watchlist. Kenapa? Karena memberikan pandangan analitik lebih mendalam melalui rasio-rasio yang bisa digunakan untuk analisis fundamental yang lebih luas dan untuk memahami kondisi keuangan jangka panjang perusahaan. Nah, semoga penjelasan tadi ya bisa membantu teman-teman memahami lebih lanjut nih mengenai fitur watchlist dan rasio yang ada di aplikasi Stockbit. Lalu kita akan langsung melakukan penjelasan mengenai rasio keuangannya nih di saham Goto. Oke. Nah, kita akan mungkin ada tampilan utamanya ya di Goto bagian stream. Dan kita akan menjelaskan lebih lanjut di bagian key stats. Nah, di key stats pada aplikasi Stockbit untuk saham Goto, teman-teman akan menemukan berbagai data kuartalan dan tahunan yang memberikan informasi detail nih mengenai kondisi keuangan, performa harga, dan potensi pertumbuhan perusahaan. Nah, berikut mungkin akan saya jelaskan ya masing-masing komponen yang ada di key stats bagian Goto. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada Q1, Q2, Q3, dan Q4 di mana merupakan data kuartalan atau quarterly data yang menunjukkan kinerja perusahaan per kuartal. Data ini mencakup aspek-aspek seperti pendapatan, laba bersih, dan total aset untuk setiap kuartal pertama hingga keempat. Teman-teman bisa lihat di sini kuartal 1 pada tahun 2024 itu senilai 862 billion atau 862 miliar. Dan Q2-nya, Q3 hingga Q4-nya masih belum diketahui. Lalu di sini ada annualized, yaitu mengacu pada data yang diproyeksikan secara tahunan dari kinerja sebagian tahun. Nah, misalnya jika data dari Q1 hingga Q3 tersedia, annualized mengestimasi hasil akhir tahun dengan asumsi kinerja yang serupa untuk kuartal-kuartal berikutnya. Lalu juga di sini ada TTM atau di bagian kuartal 3 di mana TTM adalah data keuangan yang menggabungkan 12 bulan terakhir berakhir pada kuartal terbaru, misalnya TTM Q3 ini ya teman-teman. Jadi fungsinya TTM ini memberikan gambaran yang lebih up to date dibandingkan laporan tahunan penuh yang memungkinkan investor menilai kinerja yang lebih terbaru tanpa menunggu akhir tahun. Nah, mungkin sekilasnya teman-teman mengenai data kuartalan annualized, agak susah bacanya. Terus ada TTM tadi kebanyakan trailing 12 months. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada data most recent quarter di mana kuartal terkini ya. Kuartal paling terkini itu tanggal 30 September tahun 2024 di mana market cap-nya itu senilai 81,696 miliar dengan current share outstanding-nya itu senilai 1.201,41 miliar. Lalu kita masuk ke valuation, di mana valuation ini menampilkan rasio dan metrik yang digunakan untuk menentukan valuasi atau nilai intrinsik saham, seperti PE ratio, P/BV, EV/EBITDA, dan lainnya. Teman-teman bisa lihat juga di sini dan sekilas sudah dijelaskan tadi beberapa ya di overview sebelumnya. Nah, fungsinya apa sih valuation ini? Nah, jadi bagian itu membantu nih memahami apakah harga saham Goto saat itu mencerminkan nilai yang wajar nih atau tidak berdasarkan metrik-metrik fundamental. Jadi di sini tuh ada nilai metrik-metrik fundamental yang dapat teman-teman ibaratnya tuh review ataupun teman-teman cek gitu. Metrik-metriknya ini
mencerminkan nilai yang wajar gak sih gitu buat teman-teman menaruh saham di sini. Lalu di sini juga ada per share, di mana menyediakan informasi nilai per saham seperti laba per saham atau EPS, nilai buku per saham, dan arus kas per saham. Di sini juga ada current-nya, ada revenue, cash per share, current book, free cash flow-nya, teman-teman bisa lihat juga, di mana fungsinya itu data per saham berguna untuk membandingkan performa Goto dengan perusahaan lain atau standar industri, serta untuk mengukur seberapa besar keuntungan atau nilai yang dihasilkan per saham bagi pemegang saham. Lalu ada solvency, di mana mengukur kemampuan Goto untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya yang mencakup rasio seperti debt to equity dan debt to assets, di mana kurang lebih fungsinya itu menunjukkan risiko finansial perusahaan dalam hal utang dan kemampuan melunasi kewajiban jangka panjang. Kalau ada profitability, di mana indikator profitabilitas seperti return on equity (ROE), return on assets (ROA), lalu ada gross profit margin dan operating margin. Lalu fungsinya itu profitability matrix menunjukkan efisiensi dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang sangat penting untuk menentukan kesehatan keuangan dan potensi pertumbuhan. Jadi teman-teman bisa melihat nih kesehatan laba dari profitability, seberapa besar sih hal ini tuh ibaratnya labanya tuh sehat gitu. Dia maksudnya berjangka panjang dan sebagaimana gitu, kita bisa melihat statistiknya di bagian profitability. Maksudnya data setnya di bagian profitability. Teman-teman bisa lihat ada TTM-nya, ada ROI-nya, dan segala macamnya, ada persentasenya juga. Lalu kita masuk ke dividen, di mana menunjukkan kebijakan dividen Goto jika perusahaan membayar dividen seperti dividen yield dan dividen payout ratio. Di mana fungsinya rasio dividen menunjukkan seberapa besar nih persentase laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Ini penting bagi investor yang mencari pendapatan dan dividen selain dari apresiasi harga saham. Lalu ada income statement, di mana merupakan laporan laba rugi yang menampilkan pendapatan, biaya, dan laba bersih. Di mana fungsinya itu income statement memberikan gambaran mengenai kinerja operasional Goto selama periode tertentu, mencerminkan profitabilitas dari kegiatan bisnis utamanya. Lalu di sini ada balance sheet, di mana menyediakan data mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Dan fungsinya menggambarkan kesehatan keuangan Goto, termasuk seberapa kuat sih asetnya dalam mendukung utang, serta stabilitasnya itu finansial itu jangka panjangnya seperti apa gitu teman-teman. Lalu ada cash flow statement, di mana laporan arus kas yang mencakup arus kas operasional, investasi, dan pembiayaan. Nah, cash flow statement juga menunjukkan sumber dan penggunaan kas Goto, serta seberapa liquid perusahaan tersebut dalam menjalankan operasionalnya, membayar utang, dan membiayai investasi. Lalu ada growth, di mana data pertumbuhan seperti persentase kenaikan tahunan pada pendapatan, laba, atau aset yang berfungsi memberikan gambaran mengenai seberapa cepat sih Goto ini berkembang dari waktu ke waktu gitu, yang relevan bagi investor yang mencari saham pertumbuhan. Jadi kita bisa melihat nih perkembangannya si Goto ini tuh seperti apa gitu. Mungkin yang bisa memberikan kepercayaan teman-teman juga untuk menaruh saham dalam jumlah besar di bagian Goto ini, di saham Goto ini. Lalu yang terakhir ada price performance, di mana menampilkan kinerja harga saham Goto dalam periode tertentu, seperti 1 bulan, 3 bulan, ataupun 1 tahun. Di mana berfungsi yaitu membantu melihat tren harga saham Goto, baik untuk analisis teknikal maupun untuk memahami reaksi pasar terhadap perubahan fundamental atau berita terbaru. Nah, jadi masing-masing komponen ini menyediakan detail mendalam yang bisa membantu dalam menganalisis saham Goto dan kinerja harga hingga kondisi keuangan secara lengkap. Dengan memahami data-data tersebut, kita nih bisa membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan strategis. Jadi teman-teman sebelum melakukan pembelian saham, teman-teman harus tahu juga nih key stage itu seperti apa gitu, agar saham yang teman-teman beli ini menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan dan jangan lupa dalam waktu yang jangka panjang ya teman-teman. Nah, mungkin sudah cukup banyak juga yang dijelaskan ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mencoba untuk melakukan transaksi saham di aplikasi Goto ini. Dan berapa sih minimumnya gitu di aplikasi Goto ini? Di saham Goto ini. Nah, kita langsung beli aja.
Oke, di sini kita akan masukkan pin terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan sidik jari. Nah, lalu di sini kita akan mencoba membeli satu lot ya teman-teman. Dan satu lotnya itu sebesar Rp6.910. Lalu kita buy saja. Kita confirm. Nah, pesanan berhasil dikirim di mana kita sudah melakukan order kepada pihak Goto dan akan di ACC selanjutnya secara berkala gitu teman-teman. Kita klik selesai. Dan ini statusnya di dalam order yaitu pending ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekiannya teman-teman mengenai saham Goto di aplikasi Stockbit dan juga skala rasio keuangannya gitu. Semoga dapat membantu dan kita akan kembali ke pemaparannya. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, baik lagi. Jadi kesimpulannya, saham merupakan instrumen investasi yang memberikan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Melalui pembelian saham, investor memiliki bagian dari aset perusahaan serta berpotensi mendapatkan keuntungan berupa dividen atau capital gain seiring kenaikan nilai saham. Investasi saham dapat memberikan keuntungan yang signifikan namun juga mengandung risiko. Kenapa? Sehingga investor ini perlu memahami analisis nih pasar sebelum mengambil keputusan investasi. Nah, di Indonesia, platform seperti Stockbit memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dalam saham dengan fitur-fitur lengkap yang mencakup trading saham, analisis data, dan komunitas diskusi. Stockbit memungkinkan investor, baik pemula maupun profesional, untuk berinteraksi, berdiskusi, dan berbagi informasi tentang saham, menjadikannya sebagai ruang belajar sekaligus platform trading. Nah, selain itu, fitur seperti charting, data fundamental, dan simulasi virtual membuat proses belajar dan analisis saham menjadi lebih mudah dan efektif. Lalu, salah satu saham menarik di Stockbit adalah Goto yang sudah kita lakukan sebelumnya ya teman-teman untuk melakukan pembelian transaksi saham di Goto. Dan merupakan Goto ini gabungan dari Gojek dan Tokopedia yang memiliki posisi kuat di sektor teknologi dan ekonomi digital Indonesia. Melalui ekosistem luas yang mencakup e-commerce, transportasi, dan layanan keuangan digital, Goto menarik minat investor yang optimis terhadap pertumbuhan sektor digital di Indonesia. Stockbit memfasilitasi analisis saham Goto dengan fitur seperti komunitas diskusi, news stream, dan notifikasi yang membantu investor nih tetap terinformasi mengenai pergerakan harga dan berita terbaru. Jadi, investasi saham di platform seperti Stockbit dengan saham potensial seperti Goto membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi digital serta memberikan kemudahan dan alat analisis yang memadai bagi investor. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman mengenai materi sekilas lah, maksudnya sekilas mengenai saham, terus juga kita melakukan prakteknya di aplikasi Stockbit, terus kita melakukan pembelian di saham Goto. Dan mungkin udah menjadi chapter terakhir ya teman-teman bagi kita. Terima kasih banyak sudah membersamai aku Mubarok selama memenuhi tugas mata kuliah siak ini. Mohon maaf juga jika video-videonya masih banyak kekurangan dan segala macamnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mungkin teman-teman udah sharing juga dan seperti biasa jika ada pertanyaan ataupun yang masih dibingungkan, kita bisa saling berdiskusi, kita saling sharing di kolom komentar ya teman-teman karena saya juga masih belajar. Jadi kurang lebih mohon maaf. Terima kasih banyak. Bila hitaf walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on top teman-teman.